Oh my god. Hai teman-teman, selamat datang di video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Azira Permatasari dan partner aku. Nadif Kaiswan. Pada materi kali ini, kita akan membahas salah satu konsep dasar yang sangat penting bagi dunia jaringan, yaitu routing statis. Nah, perlu kalian ketahui, routing statis adalah metode pengaturan jalur jaringan yang dibuat secara manual oleh kita. Jadi, router hanya meneruskan paket berdasarkan aturan yang sudah kita buat. Materi ini sangat penting untuk dipahami bagi kalian yang ingin belajar jaringan atau persiapan ujian dan praktikum. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan ngasih tahu apa itu routing statis dan kapan sih digunakannya, dan juga kita akan ngasih tahu bagaimana cara mengkonfigurasinya agar teman-teman semua bisa mengikuti langkah demi langkah dengan mudah. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pada percobaan kali ini, kita akan memakai 3 router dan 3 PC, 3 kabel strike, 2 kabel cross, dan kabel yang sudah tersambung oleh internet. Interface yang digunakan adalah yang PC ke router menggunakan Ether 2, kabel cross untuk menyambungkan antar router menggunakan interface Ether 3 dan Ether 4, Ether 4 pada router 1, dan Ether 3 pada router 2. Dan untuk menyambungkan router 2 dan router 3 menggunakan interface Ether 4. Terakhir, Ether 1 digunakan untuk kabel yang tersambung ke internet pada router 1. Jika sudah, mari kita mulai konfigurasinya. Pertama-tama, mari kita buka Winbox pada PC 1 dan masuk ke menu konfigurasi Winbox dengan klik MAC address pada perangkat mikrotik yang tersambung. Kemudian buka menu IP dan address list dan klik plus dan masukkan IP beserta interface-nya sesuai yang ada di video. Kemudian klik apply dan OK. Lalu klik plus lagi untuk menambahkan IP untuk router 1. Ikuti sesuai di video. Setelah menambahkan IP, mari kita konfigurasi routing statisnya dengan membuka menu IP lalu routes. Setelah buka menu routes, klik plus dan masukkan network yang akan dituju oleh paket dan gateway, yaitu IP router yang akan dilewati oleh paket. Oh ya, masukkan IP pada routing statis adalah IP yang tidak tersambung langsung oleh kabel. Ikuti saja seperti yang ada di video. Jika sudah, apply dan OK. Lihat keterangan yang barusan dikonfig. Apakah AS atau WUSI? Kalau AS, maka mereka sudah tersambung di bagian pojok kiri pada IP yang kita konfig tadi. Lalu pergi ke control panel untuk mengisi IP client. Ikut langkah yang ada di video. Lalu masuk Winbox lagi dan buka terminal, yaitu menu New Terminal di dalam Winbox untuk tes konektivitas pada mikrotik ke PC. Lalu lakukan perintah ping dan IP PC dan router yang akan dites. Jika TTL, maka sudah tersambung.
Setelah itu, mari kita membuat jaringan internet supaya klien bisa mengakses situs atau aplikasi yang butuh internet. Bu- Buka menu IP, lalu DHCP klien, dan klik plus, lalu pada sub menu DHCP, isi interface Ether 1, lalu apply dan OK. Jika jalan, akan muncul bound. Lalu buka menu IP, lalu firewall, ke tab menu NAT, dan klik plus. Terus pada sub menu general dan isi out interface yaitu Ether 1. Lalu ke action dan pilih masquerade, lalu klik apply dan OK. Setelah itu, mari kita cek konektivitas untuk internet. Pergi ke terminal tadi dan ping 88. Jika TTL di MikroTik, pergi ke CMD pada PC dan ping 88. Lagi, jika TTL PC sudah mendapatkan internet. Lalu kita menambahkan IP untuk ke PC3 pada menu root yang tadi ikut pada video. Lalu tambahkan lagi IP router yang akan dilewati oleh paket untuk ke PC3. Ikuti saja pada di video, apply dan OK. Lalu tes konektivitas lagi ke PC3 dan router 3. Setelah konfigurasi pada PC 1, lanjut ke PC 2. Langkah sama seperti tadi, bedanya hanya pada konfigurasi pada menu roots, yaitu seperti pada di video. Lalu, ikuti saja langkah pada di video, hanya berbeda IP dan konfigurasi pada roots. Jika sudah sampai roots, mari saya pandu lagi supaya percobaan kali ini berhasil. Pada roots, klik plus dan masukkan network dan gateway yang akan dituju oleh paket. Apply and OK. Dan pergi kontrol panel dan masukkan IP untuk klien dan gateway-nya. Caranya masih sama seperti tadi. Lalu, pergi ke terminal pada Winbox untuk tes konektivitas ke semua IP PC dan router. Lalu ke menu IP, lalu ke roots. Tambahkan lagi root list-nya dan isi IP router untuk mendapatkan internet. Contohnya pada di video. Apply dan OK. Lalu ke terminal lagi dan lakukan tes konektivitas internet. Jangan lupa tes konektivitas pada klien juga dengan membuka aplikasi CMD dan ping 888. Jika TTL semua, maka konfigurasi pada PC berhasil.
Oke, kita lanjut ke PC3 untuk konfigurasi routing statis. Caranya masih sama seperti tadi. Namun, pada konfigurasi di PC3 memakai NAT untuk mendapatkan internet. Pada routes, tambahkan gateway yang 11.11.311 untuk mendapatkan internet. Jika sudah melakukan seperti di video, lakukan tes konektivitas pada semua perangkat dan tes konektivitas internet pada semua perangkat. Dan supaya terbukti mendapatkan internet, kalian bisa pergi ke web atau aplikasi yang membutuhkan jaringan internet. Dan pada di out interface-nya, isi Ether 4, lalu apply dan OK. Ikuti saja seperti yang ada di video. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa routing statis adalah routing yang dapat dikonfigurasi oleh administrator. Routing statis juga memiliki kelebihan. Kelebihannya itu lebih aman, lebih stabil, dan cocok untuk jaringan kecil. Kekurangan dari routing statis, dia harus mengkonfigurasi secara manual. Maka dari itu, kita harus memahami, membuat, dan mengecek agar jaringan berjalan dengan lancar. Jadi itu dia pembahasan kami tentang routing statis. Mulai dari konsep dasarnya, cara konfigurasi, sampai pengecekan koneksinya. Semoga dengan pembahasan ini kami bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana router mengarahkan jalur secara manual. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.